Shaping Tomorrow with Redtable. Hai e-commerce, kembali lagi di Redtable, podcast yang bahas dunia komunikasi dari sudut pandang mahasiswa Telkom University. Aku Gatvan dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan nama angkatan IGIS. Dan fun fact-nya, aku udah lama nih gak nge-host dan hari ini aku berkesempatan lagi nge-host di Per-Ikoman. Aku seneng banget. Jadi aku yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dengan obrolan seru dan penuh insight. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Redtable. Di episode kali ini, kita kedatangan salah satu alumni nih dari jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University yang dulu aktif banget di kampus dan sekarang sudah berkarir di dunia profesional yang pastinya memiliki pengalaman yang menarik untuk kita ulik. E-commerce penasaran nggak? Yang mana sih orangnya? Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita sambut dulu, kita undang ke sini alumni yang sudah bersama kita kali ini. Ini dia Bang Ramzi, silakan Bang Ramzi. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah, Bang. Halo e-commerce, hai. Halo semuanya, Bang gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk-sibuknya? Ya, sibuk mah ya gitulah. Oke, nah boleh dong Abang perkenalan diri ke pemirsa semua, mungkin nama dan angkatannya. Oke, boleh. Halo e-commerce semua, kenalin nama aku Ramzi Fauzan Setiawan, biasa dipanggil Z. Aku merupakan alumni dari S1 Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2020. Alteration 2020. Dan juga aku merupakan alumni dari S2 Ilmu Komunikasi Telkom University. Oke, Gitu. ngomong-ngomong tentang angkatan nih, tadi sebutin namanya. Betul. Masih inget nggak sih tagline angkatannya sendiri? Masih dong. Coba dong, boleh? Oke, Alteration 2020, do different, better action. Oke, jadi di Redtable ini kita bakal ngebahas tentang apa yang telah terjadi setelah Abang lulus dari S1 itu, apa S2 gitu. Yes. Nah, aku penasaran nih, Abang kira-kira pas beres dari sini, Abang ini kesibukannya apa sih sekarang gitu? Oke, untuk sekarang sih aku sebenarnya lagi sibuknya untuk MC, terus juga proyekan aku DJ bareng temen aku di We Frequency, di Wizi, dan juga aku sekarang lagi jadi ngelatih kabaret aja sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan ngomongin soal sebelumnya, sebelum lulus S2 tuh, after S1, aku di simamaung.com jadi sosial media spesialis, dan juga setelah itu jadi sosial media manager di Bandung Inland gitu. Dan semua itu Abang lakukan setelah lulus S1 mungkin, atau sambil jalan menuju lulus S1 Abang kerjakan itu juga? Sempet aku melakukannya ketika sebelum S1 juga sempet kayak soal ngelatih kabaret, aku pernah ngelatih teman-teman di Urfil 2 kali gitu. Dan juga ngomongin soal di Simamaung sendiri itu after lulus S1, tapi sambil aku S2. Karena S2 sendiri aku kebetulan tesisnya ini ngambil dari Simamaung. Analisis konten. Gitu teman-teman. Tapi aku penasaran deh, tadi sempat ngebahas juga tentang si Mamaung ini. Yes. Aku penasaran di Abang itu di sana sebagai apa dan banyak project apa yang Abang kerjakan di sana gitu. Oke, sebenarnya tadi udah disebutin dikit ya, tapi aku coba jelasin dikit lagi. Jadi aku di simamaung.com ini dan juga di Bandung Inland ya setelahnya, aku jadi official media partnernya Persib Bandung, yang dimana di sana tuh aku bener-bener ngeliput gimana latihannya, gimana match day-nya, bahkan aku ikut-ikut away ke luar kota gitu. Tapi yang paling memorable tuh away salah satunya adalah ngelawan Persija di Bekasi, di Patriot. Tahu sendiri kan Persija gimana? Wah itu di sana Abang aman? Ya, cosplay Intel sih jujur. Tapi so far apa yang Abang kerjakan setelah lulus S1 terus sekarang waktu itu di media juga, menurut Abang itu yang Abang pengen juga kan? Atau misalnya, oh ini memang salah satu jalur saya untuk nanti saya ke jenjang berikutnya gitu. Oke, mungkin jadi stepping stone ya. Tapi apakah itu hal yang dipengen? Iya, karena bocah Bandung mana sih yang nggak pengen deket sama Persib Bandung? Bener, itu pasti dekat banget kerjanya. Mimpi itu. Itu, wah, saya juga sebenarnya pengen. Mungkin boleh kalau ada link-link sana. Nah, tadi Bang Ramzi udah ngebahas juga tentang apa aja yang Bang Ramzi lakukan setelah lulus dari S1. Dan kita juga penasaran nih, mungkin seluk-beluknya, kenapa Bang Ramzi bisa sampai kerja di Simamaung, terus di Bandungin juga. Dan mungkin di segmen berikutnya kita bakal tanya-tanya lebih mendalam tentang hal-hal tersebut. Jadi stay tune terus di Redtable. Oke, di segmen berikutnya kita bakal main This or That. Mungkin Bang Ramzi udah tahu rule permainannya, tapi ini bakal seputar tentang e-com dan dunia-dunia tersebut. Oke, let's go. Nah, yang pertama, public speaking atau nulis skrip? Public speaking. Yang kedua, magang di radio atau jadi admin sosmed? Admin sosmed deh. Oke, magang di agensi atau corporate? Corporate. Oke, rapat sampai malam atau revisi sampai pagi? Aduh. Revisi deh soalnya sendiri. Nih aku pengen tahu karena sendiri aja atau karena ada hal lain memilih itu?
Revisi aja udah revisi. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, kerja di belakang layar atau jadi wajah dengan project? Depan project. Boleh dua-duanya nggak? Atau satu? Satu. Depan layar deh. Oke, ngerjain konten sendiri atau mengatur tim? Kerjain konten sendiri. Brainstorming rame-rame atau kerja fokus sendirian? Brainstorming rame-rame. Oke, networking banyak orang atau relasi sedikit tapi berkualitas? Networking banyak orang. Oke, dapet bos cerewet atau rekan kerja mageran? Aduh, Mungkin dari pengalaman pribadi boleh? rekan kerja mageran deh. Soalnya rekan kerja yang sebelumnya ngeselin. Oke. Kalau mageran masih aman lah. Oke, kalau gitu. Nih, satu tim susah respon chat atau banyak ngomong tapi nggak kerja? Wah, gila ya, Jo. Ini terakhir kok aman, jadi apa kira-kira? Apa Pilihannya. tadi? Ulang. Satu tim susah respon chat atau banyak ngomong tapi nggak kerja? Satu tim susah respon chat. Coba dong, boleh kasih alasannya kenapa ini terakhir? Mungkin karena mendingan dia susah chat tapi fokus gawe ya, fokus kerja daripada dia ngomong kesana kesini, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang dikerjain. Yang penting kerjanya beres, itu aja? Yes. Oke, itu dia segmen Disordered dari Readtable, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak kerasa kita udah banyak banget ngobrol dan sharing bersama Bang Ramzi. Dan aku juga tadi udah nge-sempat beberapa hal dari mulai akademik, Yes. terus juga klub, Oke. dan project-project e-com dan project lainnya gitu. Dan aku pengen dong dari Bang Ramzi kata-kata hari ini buat para e-commerce. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Kata-kata hari ini jangan takut untuk berkomunikasi, apalagi kalian anak ilmu komunikasi. Tepuk tangan semuanya. Oke, nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara Readtable hari ini. Terima kasih buat Bang Ramzi udah mau nyempetin Sama-sama untuk Gatvan, di terima acara kasih juga hari untuk ini. Gatvan sebagai host dan juga teman-teman Hima Ilmu Komunikasi. Semoga selalu merah merona ya teman-teman. Iya. Nah, tadi juga ceritanya pengalaman luar biasa banget dan teman-teman e-commerce sudah setia. Terima kasih banget mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kali ini bisa memberi inspirasi dan gambaran baru tentang dunia komunikasi baik di kampus maupun di dunia kerja. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena suara kamu, cerita kamu bisa jadi inspirasi untuk masa depan kamu. Saya Gatvan, pamit undur diri, stay curious, stay creative, and see you in the next Readtable. Dadah!